Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum, Bapak Dr. Suhari Ahmadian, SHMH, juga rekan-rekan teman sekelas yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi mengenai penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita segera terlepas dari wabah atau dari pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk mengefektifkan jalannya presentasi, di sini tadi setelah saya sebutkan bahwa saya akan membahas mengenai etika jaksa. Sebagai studi kasus nanti saya ada diterangkan di tengah-tengah. Itu intinya kasusnya ini itu adalah salah satu jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. Baik, pertama, Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada suatu hal apapun di negara ini yang tidak dijalankan atas dasar hukum. Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem atau pilar penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mengemban tugas-tugas penegakan secara internal maupun eksternal, dapat menjalankan yurisdiksi di seluruh wilayah atau teritorialnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, yaitu tentang Kejaksaan atau tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dibahas yaitu mengenai tugas dan wewenang kejaksaan. Lebih tepatnya itu terdapat di dalam pasal 30 ayat 1, di mana menentukan pertama yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putus pidana dan keputusan lepas bersyarat. Nah, ada juga yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, juga melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkannya ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Telah dibahas kan tugas dan wewenang jaksa itu dalam pasal 30 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Nah, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentunya ini harus namanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kejaksaan memerlukan adanya suatu tata pikir, tata laku, dan tata kerja jaksa dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan, serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Jadi segala sesuatu, baik profesi apapun, itu tidak boleh lepas dari yang namanya hak asasi manusia, juga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kan? Nah, pengertian jaksa sendiri yaitu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa juga adalah merupakan jabatan fungsional. Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan.
yang karena fungsinya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Lalu ada jaksa itu di bawah naungan jaksa agung. Lalu apa sih pengertian sendiri dari pengertian jaksa agung? Yaitu jaksa agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, oleh karena itu, jaksa agung diangkat oleh presiden, maka dalam menjalankan tugasnya, jaksa agung menjalankan tugas negara. Karena di sini presiden mengangkat jaksa agung kedudukannya dalam atau sebagai kepala negara kekuasaan federatif, bukan merupakan sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutif. Demikian juga jaksa yang diangkat oleh jaksa agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan. Jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu berpegang teguh pada kode etik yang dalam hal ini adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per strip 067 garis miring A garis miring CA garis miring 07 garis miring 2007, yaitu tentang kode etik perilaku jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tadi kan sudah dibahas. Nah, ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 12 menyatakan jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus setelah mencapai usia 62 tahun dan juga meninggal dunia atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. Itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Ini adalah studi kasusnya, yaitu pada saat itu 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dinas PUPK Kota Yogyakarta 2019 pada Senin 19 Agustus 2019. Nah, setelah memastikan adanya penyerahan uang, tim Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Nopi di depan rumah Eka yang terletak di Jalan Gang Kepuh, Jebres, Solo pada pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian KPK turut mengamankan Jaksa Eka yang berada di dalam rumahnya sekitar pukul 15:23 waktu Indonesia Barat. Dari ESF, Eka, KPK mengamankan uang dalam plastik hitam sebesar 110.870.000 rupiah. Secara paralel, pada pukul 15:27 waktu Indonesia Barat, tim KPK mengamankan Gabriela di kantornya di kawasan Jalan Mawar Timur 2 Karanganyar. Ini daftar pustakanya. Mungkin hanya itu. Jadi simpulannya adalah segala suatu profesi yang dijalankan tentunya tidak terlepas dari kode etiknya masing-masing. Profesi apapun itu, baik yang sekarang saya bahas, jaksa, hakim, advokat, atau profesi yang di luar hukum sekalipun, maka itu diatur dalam kode etiknya sendiri. Maka harus taat patuh pada etik, karena pada saat disumpah dia berpegang teguh pada agamanya masing-masing dan juga berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga kedepannya kasus-kasus pelanggaran etika atau terhadap profesi-profesi dapat berkurang atau tidak ada, dan apalagi masalahnya sebesar profesi tersebut melakukan tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum salam, kita tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan COVID-19 cepat terkendali lagi dan kondisi bumi cepat sembuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.